kita masuk ke poin 4 Romawi, yaitu tentang tempat berhimpun atau tempat bersidang. Tempat bersidang harus tepat supaya sidang-sidang kita bisa menjadi suatu penyembahan korporat yang Allah perkenan. Karena kita berada di tempat yang telah Tuhan pilih. Itu poin keempat Romawi. Kita harus bersidang bersama-sama anak-anak Tuhan bagi penyembahan korporat di tempat yang Tuhan pilih. Tempatnya di mana? Pertama, di dalam roh. Kedua, di atas tumpuan keesaan yang unik. Sebetulnya yang kedua ini tuh adalah hasil dari kita tinggal di dalam roh. Nah, saudara-saudari, di hari ke-6 besok ada satu pernyataan bahwa tempat Allah itu tempat kita menikmati Allah, tempat Allah tinggal, itu tuh ada alamat yang pasti. Tidak di mana saja, tidak, tetapi ada satu alamat yang pasti. Di mana? Di bumi. Ada satu tempat domisili yang pasti. Tidak bebas. Tidak bisa seenaknya mau di mana saja. Ya, kalau untuk sendirian berdoa menikmati Kristus, membaca firman di mana saja boleh. Asal kita di dalam roh. Bebas kalau sendirian sih. Tapi kalau sudah menyangkut satu perhimpunan, yaitu tempat berkumpulnya anak-anak Allah, tempat berhimpunnya anak-anak Allah, bagaimana bersidang, itu sama sekali tidak ada kebebasan. Nah, mengenai tempat yang pertama, yaitu roh kita, kita sudah terlalu sering membicarakannya, saudara-saudari. Pokoknya latih roh, belajar bagaimana hidup oleh roh. Itulah sudah sering dan selalu kita bicarakan. Hanya beban saya pagi ini ingin membicarakan aspek yang kedua dari tempat ini. Alamat jelas di bumi, yaitu tempat kita berhimpun, tempat kita bersidang. Ya, tentunya yang dimaksud alamat jelas ini bukan di satu titik geografis, tetapi prinsip-prinsip tumpuan atau lokalitas di bumi. Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk dapat mengetahui alamat
ini kita harus tinggal di dalam roh ya. Karena itu marilah kita tinggal, marilah kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari, supaya pagi ini kita bisa melihat, mengetahui alamat jelas dari tempat kita berhimpun ini. Yaitu kita akan membaca Ulangan pasal 12. Kalau saudara-saudari bisa membuka Alkitab, silahkan buka Ulangan pasal 12. Saya akan menelusuri Ulangan pasal 12 untuk melihat di mana tempatnya gitu, saudara-saudari. Ulangan 12 ini judul perikopnya ya, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Judul perikopnya juga jelas kok. Ulangan 12 ini yaitu satu tempat ibadah. Jadi cukup baik ini judul perikop Alkitab Bahasa Indonesia. Kalau di versi Pemulihan Tuhan, judul perikopnya tuh Musa mengajar orang Israel mengenai cara menyembah Allah. Jadi tempat ini adalah tempat untuk penyembahan korporat yang diperkenan Allah. Tadi kita membaca Ulangan pasal, kita doa bacakan kan Ulangan pasal 12 ya. Di sana dikatakan carilah ya, kamu harus mencari tempat itu. Di ayat yang kelima, harus kamu cari tempat itu. Lalu kesanalah, diulang-ulang, kesanalah kamu harus pergi. Di sanalah. Jadi ada alamat jelas di sini ya. Ya cuma yang saya renungkan adalah, bukankah Tuhan sudah memberitahukan dengan jelas bahwa tempat itu Yerusalem? Jelas kotanya. Tetapi kenapa masih ada kata kamu harus mencari, harus kamu cari? Di ayat yang kelima tadi doa baca kita. Kata cari ini menurut makna teks aslinya itu sangat dalam, saudara. Bukan mencari sekedarnya ala kadarnya, tetapi mencari di sini mengandung arti mencari dengan cara yang tekun bertanya gitu. Bukan mencari asal-asalan, tekun bertanya. Terus tekun menyelidiki. Itu maksud kata mencari itu. Ada penyelidikan. Lalu mencari itu karena satu kebutuhan. Ya, itu dari makna teks aslinya itu. Mencari itu dengan cara yang menuntut gitu. Sungguh-sungguh mempelajari. Mencari di dalam doa, meminta kepada Tuhan, mencari jawabannya. Jadi itulah yang dimaksud mencari di sini. Ada satu kengototan yang luar biasa. Ya kalau kidung nomor 568 tuh, mencarinya dalam roh. Saudara-saudari, mari kita mencari tempat ini. Karena walaupun kita sudah bersidang di gereja lokal yang adalah tumpuan yang tepat, tetapi kita mungkin kurang jelas juga tentang yang sesungguhnya tempat ini tuh seperti apa gitu ya. Oh Tuhan Yesus, bawa kami ke dalam roh untuk melihat Ulangan pasal 12 ya.
Ulangan pasal 12 yang akan saya sampaikan itu sebetulnya membahas poin C, ya, yaitu 4 karakteristik tempat yang telah Tuhan pilih. Yang pertama adalah tempat yang dipilih Tuhan haruslah tidak memiliki nama lain selain nama Kristus. Mari kita perjelas maksud dari tempat yang tidak memiliki nama lain ini ya. Kalau saudara-saudari sudah buka Ulangan pasal 12, di sana dikatakan ayat yang pertama, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan, dan seterusnya. Jadi ini adalah suatu ketetapan Allah, peraturan Allah ya. Ayat keduanya, ayat kedua di sana dikatakan tentang tempat ini adalah kamu harus memusnahkan sama sekali apa? Segala tempat. Jadi ada banyak tempat yang Allah tidak inginkan kita di sana untuk menyembah Allah. Jadi harus dimusnahkan. Karena hanya ada satu tempat, jadi tempat yang banyak itu harus dimusnahkan. Ya, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Allah lain, berhala-berhala ya. Di mana tempat itu? Pertama, ya ini di gunung-gunung yang tinggi dan di bukit-bukit. Ya, gunung-gunung dan bukit-bukit ini tuh adalah sebuah gambaran apa? Gambaran ditinggikannya sesuatu selain Kristus. Gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit juga tinggi. Ya, menurut saudara kita dalam catatan kakinya itu menggambarkan ditinggikannya sesuatu selain Kristus. Nah, tempat-tempat yang meninggikan sesuatu selain Kristus harus dimusnahkan, kata Tuhan. Kemudian tempat itu juga di bawah setiap pohon yang rimbun. Di bawah setiap pohon yang rimbun tuh artinya terlindung dari sinar matahari. Padahal sinar matahari itu berguna bagi pertumbuhan tanaman. Jadi di bawah setiap pohon yang rimbun itu menggambarkan sesuatu yang enak-enak gitu ya. Yang nyaman-nyaman, yang indah-indah, yang menarik tanpa ada sinar matahari. Nah, tempat-tempat seperti itu yang menawarkan hanya kenyamanan, janji-janji manis, permen, gula-gula, itu harus dimusnahkan. Kita tidak boleh berkumpul, bersidang di tempat-tempat macam itu. Dan dikatakan di sana ada kata setiap, ya setiap. Sebetulnya gunung-gunung, bukit-bukit, dan setiap pohon itu banyak. Ya. Maksudnya apa? Jadi tempat ini tuh udah sangat umum gitu. Di mana-mana ada gitu. Ya, tengok ke kiri ada, ke kanan ada, di mana-mana ada. Sangat umum sekali tempat-tempat di mana ada sesuatu yang ditinggikan selain Kristus. Tempat-tempat yang hanya menawarkan kenyamanan, permen, gula-gula. Banyak tempat-tempat orang Kristen berkumpul yang semacam ini tuh udah sangat umum gitu ya. Nah, Tuhan katakan tempat-tempat kayak gini tuh tidak boleh menjadi tempat kita untuk menyembah Allah. Ya. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Ya. Di sana ada
mesbah berhala, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, patung-patung itu harus dihancurkan. Ya itulah berhala-berhala yang ditinggikan selain Kristus. Bisa jadi pemimpinnya yang ditinggikan, bisa jadi doktrinnya yang ditinggikan, ya, bisa jadi juga banyak berhala-berhala. Ya, sesuatu yang ditawarkan, tetapi semuanya bukan Kristus, ditinggikan. Itulah berhala-berhala yang harus dimusnahkan. Itu ayat 3 ya. Dan yang di ayat ketiga itu selain berhala itu ada satu frase, nama mereka. Nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Apakah yang dimaksud nama mereka? Seharusnya mereka tuh tidak punya nama lain ya selain Yesus Kristus, tetapi mereka memberi merek gitu. Memberi merek. Jadi setiap tempat di gunung yang tinggi itu ada mereknya. Misalnya ada 100 gunung, ada 100 merek. Ada 1000 bukit, ada 1000 merek. Ada 10.000 tempat-tempat yang rimbun itu, di bawah pohon yang rimbun itu, satu pohon ada satu merek itu gambaran dari kekacauan hari ini. Setiap kelompok punya merek denominasinya masing-masing. Tadi kita membaca itu adalah perzinahan. Seharusnya kita tuh hanya menjadi nyonya Yesus Kristus. Ya. Kalau nyonya Agus misalnya, ya, mengatakan dan memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Budi, wah berarti Nyonya Agus ini berzina dengan Budi. Seharusnya kita tuh hanya nyonya Yesus Kristus. Kalau kita memperkenalkan diri kita dengan merek-merek organisasi tertentu, kita berzina. Jadi janganlah berkata bahwa gereja saya di GSJK. Jangan ya. Itu konsep perzinahan. GSJK itu keterpaksaan. Karena di Indonesia ada peraturan harus mendaftarkan diri dengan nama kelompok tertentu. Tetapi kita secara batin kita sadar kita hanyalah nyonya Yesus Kristus, tidak berzina dengan nama lain ya. Kalau kita tadi melihat doa baca kita apa? Ya. Yaitu tempat yang dipilih Tuhan sebagai apa? Untuk menegakkan namanya. Jadi namanya itu harus ditegakkan. Kristus. Allah di dalam Kristus. Nah ini berlawanan dengan nama-nama lain yang ditegakkan oleh apa? Yaitu kelompok-kelompok yang menjadikan diri mereka sebagai denominasi. Nah inilah ciri-ciri tempat itu saudara-saudari. Tetapi yang saya sampaikan barusan baru yang bukan tempat yang Allah pilih itu semacam tadi ya. Yaitu tempat di mana ditinggikannya sesuatu selain Tuhan, tempat yang nyaman, yang hanya menawarkan janji-janji manis. Juga ada nama yang ditegakkan selain nama Allah. Padahal Allah ingin tempat kita bersidang itu adalah tempat namanya sendiri, Kristus ditegakkan. Nah, Tuhan Yesus, jadi gunung-gunung
yang tinggi, bukit-bukit dan pohon-pohon yang rimbun itu, saudara-saudari, itu melambangkan apa? Perpecahan. Kalau perpecahan tuh tempatnya banyak gitu ya, dengan nama-nama yang macam-macam. Itulah perpecahan. Sedangkan Tuhan tuh hanya ingin satu tempat, satu nama, yaitu Kristus. Ya. Lalu kalau kita membaca ayat yang ke-6 ya, dan 7, tempat itu adalah tempat makan, saudara-saudari. Jadi tempat yang dipilih oleh Allah itu ciri-cirinya adalah apa? Mengajarkan bagaimana makan Kristus. Baca ayat 6 dan 7, di sana tuh tempat makan. Kita membawa kurban-kurban. Kurban-kurban itu kan makanan dalam gambaran kitab Ulangan, dan kita di sana harus memakannya. Ya. Jadi ciri-ciri tempat bersidang yang tepat adalah tempat itu pasti mengajarkan bagaimana makan Kristus, bagaimana menikmati Kristus. Coba saudara-saudari tanyakan kepada orang-orang Kristen di denominasi. Silahkan, denominasi mana saja, tanyakan. Apakah di tempat mereka diajarkan makan Kristus? Kalau diajarkan, bagaimana cara makannya? Ya. Apakah mereka memahami menyeru nama Tuhan? Doa baca firman? DBHT? Itulah cara-cara makan. Silahkan tanyakan ya. Apakah ada pengajaran tentang makan Kristus? Oh, saudara-saudari, tempat yang Tuhan pilih adalah tempat yang mengajarkan dan melatih kita untuk menikmati dan makan Kristus. Istilah menikmati Kristus pun juga asing di tengah-tengah kebanyakan kaum beriman di denominasi. Ya, kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu sudah umum. Ya, tetapi menikmati Tuhannya itu jarang ya. Paling menikmati hadirat Tuhan mungkin ada banyak ajaran. Tapi hadirat yang dimaksud itu ya bukan Tuhan, ya hanya suatu suasana gitu. Nah, kemudian ayat ke-8, saudara-saudari, ini penting ayat ke-8 nih. Jangan kamu melakukan apapun. Ya. Yang kita lakukan di sini sekarang yakni apa? Masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ini yang paling umum, saudara-saudari. Banyak orang Kristen pokoknya menganggap hal-hal itu tidak jahat. Kalau hal-hal itu tidak jahat, artinya benar. Padahal yang kita harus cari itu bukan yang benar, tetapi yang Allah mau. Banyak hal tidak berdosa. Banyak hal tidak bersalah. Tidak buruk. Hal-hal itu baik. Hal-hal itu benar. Tetapi itu baik, benar maupun salah, itu berasal dari satu pohon. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang dipandangnya benar, maka itulah pohon benar dan salah. Ya, hari ini orang-orang Kristen berkata, apa salahnya kami berkumpul dimanapun? Yang penting kami memuji Tuhan. Kami pakai Alkitab. Ya. Oh, mereka harus membaca dan memahami Ulangan pasal 12. Jadi, janganlah percaya diri. Tadi dikatakan ayat 5, carilah. Carilah, jangan percaya diri.
Jikalau kita percaya diri, nanti jangan-jangan ternyata tempat itu adalah tempat penyembahan berhala, tempat ditinggikannya hal-hal lain selain Kristus. Sehingga tidak heran ya mereka asing terhadap perkara menikmati Tuhan. Ya, mereka hanya tahu menikmati berkat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Itu sebetulnya berkat dan mujizat ditinggikan, melebihi Kristus itu sendiri. Itulah gunung-gunung tinggi, bukit-bukit, dan berhala-berhala. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami tidak melakukan yang benar dalam pandangan kami sendiri. Tolong kami Tuhan, melakukan yang benar dalam pandangan-Mu. Ya, kemudian ayat yang ke-13 dan 14, saudara-saudari, di sana dikatakan peringatan hati-hatilah. Hati-hatilah, ya. Makanya tadi kita perlu berdoa sedemikian. Oh, jaga kami Tuhan dari apa yang kami anggap benar. Kalau dari hal-hal yang salah dan berdosa ya udah tahu kita. Tapi kita seringkali jatuh ke hal-hal yang benar. Hati-hatilah, ayat 13 dan 14. Jangan sampai engkau mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu, atau jangan sampai engkau menyembah Allah di sembarang tempat. Oh, hari ini orang-orang Kristen berkata, apa salahnya? Dimanapun aku boleh saja menyembah Allah. Oh, tetapi ayat 13 berkata, jangan di sembarang tempat. Hati-hati, periksa dulu. Di sana ada enggak? Ya, pelatihan dan penggenapan mengenai makan Kristus. Apakah di sana ada sesuatu yang ditinggikan melebihi Kristus? Apakah di sana diajarkan bagaimana menikmati Kristus sebagai kenikmatan kita? Atau kenikmatan yang lain yang ditawarkan? Ya, memang itu dari Kristus, tetapi bukan Kristus. Berkat-berkat ya dari Tuhan, dari Kristus. Mujizat ya dari Kristus, mungkin gitu. Tetapi bukan Kristus itu sendiri. Jadi hati-hatilah, jangan menyembah Allah di sembarang tempat. Ayat 14-nya, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan. Oh, sungguh sayang ya, sekarang ini banyak orang Kristen mencari tempat ibadah tuh kayak mau beli baju, beli sepatu, atau mau cari makan. Pokoknya yang enak menurut seleranya sendiri. Ya, dia masuk ke sana. Itu sebetulnya adalah wisatawan, saudara-saudari, bukan pencari-pencari Kristus. Nah, itu adalah poin pertama dan poin kedua dari 4 karakteristik tempat yang Tuhan pilih. Nah, karakteristik yang ketiga dan keempat, apa karakteristik yang ketiga? Itu adalah tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat kenikmatan atas kekayaan Kristus. Tempat yang dipilih Tuhan, poin keempat, adalah tempat yang penuh sukacita. Sukacitanya karena Kristus, karena makan Kristus, menikmati Kristus. Nah, itu dijelaskan di ayat ke-15 sampai 28. Ulangan pasal 12. Silahkan baca sendiri. Ayat 15 sampai 28 itu tentang bagaimana harus makan Kristus. Inilah tempat itu, saudara-saudari. Alamatnya jelas. Carilah tempat itu. Nah, tempat itu adalah tempat menikmati Kristus sebagai tanah permai, saudara-saudari. Hasilnya apa? Hasilnya hari ke-6. Romawi ke-5. Yaitu apa? Hasil dari kenikmatan kita atas kekayaan al-muhid Kristus sebagai negeri yang baik adalah tempat itu, yaitu gereja sebagai bait, tempat kediaman Allah dan
sebagai kota kerajaan Allah. Tempat yang dari tadi kita bicarakan itulah tempat kediaman Allah. Jelas alamatnya, ciri-cirinya. Ya. Dan itu juga adalah kerajaan Allah. Ya. Mengenai poin A, poin B, poin C, besok saudara-saudari akan menikmatinya, ya. Tapi yang jelas poin A itu adalah tentang pusat rencana Allah. Tempat itu yang tadi kita bicarakan, ya, tumpuan yang tepat di dalam roh kita juga sebagai tempat di bumi. Itu adalah pusat rencana Allah. Itu adalah syarat. Kalau kita baca catatan kakinya itu 1 Raja-Raja 8 ayat 48. Itu adalah syarat, tentang syarat bagaimana Allah bisa mendengarkan doa umatnya. Ya, Daniel berdoa sambil berkiblat ke tempat itu. Jadi kita pun harus seperti Daniel, hati kita diarahkan ke tempat itu. Doa kita kalau ingin dijawab harus diarahkan ke tempat itu. Segala hal yang kita doakan harus bagi pembangunan tempat itu, yaitu gereja, tubuhnya, tempat tinggalnya. Ya, dengan poin B dan poin C di Romawi pasal ke-5 itu tentang aspek-aspek utama. Besok silahkan saudara-saudari pelajari, nikmati aspek-aspek utama dari bait Allah dan kota Allah. Ya. Oh, Tuhan Yesus, semoga kita sekarang sudah jelas alamatnya di mana, ya. Nah, sekarang silahkan, masih ada waktu cukup, saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Jangan buang-buang waktu, sayang. Langsung open mic. Jadi yang pertama. Amin. Silahkan. Terima kasih ya Saudara Diki. Ini sungguh meneguhkan ya, menguatkan gitu ya. Jadi tidak ada keraguan gitu ya di dalam perjalanan saya gitu. Amin. Ya, dalam mengiring Tuhan. Kalau permulaan gitu ya, memang semua yang diutarakan itu tuh ada di dalam pikiran saya ya. Kayaknya ini gereja sombong banget gitu ya. Cuma ini kali satu-satunya gitu ya yang benar gitu ya. Padahal orang lain juga menyeru nama Tuhan, ada penyembahan, ada mujizat, ada macam-macam. Tetapi saya yang nggak ngerti gitu ya, cuman ya seperti biasa lah. Tapi begitu di sini ya, saya dapat di pemulihan tentang penyembahan kepada Tuhan, hidup dalam roh, itu yang membuat saya ada perbedaannya. Apalagi juga tentang tumpuan yang keesaan, itu makin hari makin dapat dirasakan. Dan saya pagi ini juga lebih diteguhkan gitu ya, bahwa semuanya itu ada gitu ya di dalam firman Tuhan tuh. Tuhan udah bilang, udah jelaskan maunya apa. Cuman manusianya yang tidak mau ya, mau mencari kehendak Tuhan. Sungguh sangat memberkati saya, mencelikan, meneguhkan pembicaraan pagi ini. Terima kasih Saudara Deki ya. Makasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan Yesus, silahkan.
Saudari Diah ya, tadi udah open mic, silahkan. Tadi ketutup lagi. Amin. Ya, Saya nggak merasa silahkan. penting. Hah? Oh Tuhan Yesus. Amin. Tadi ke open. iya. Oh, berarti Tuhan memang suruh nih. Oh Tuhan, amin. Amin. Ya puji Tuhan, saudari. Memang suatu kasih karunia ya. Tuhan itu memang mengasihi kita dan Dia menginginkan umatnya ini menyembah Dia di suatu tempat yang Dia kehendaki, bukan menurut kehendak saya, bukan menurut kehendak kita gitu ya. Menurut apa yang anggap saya senangi dan menurut selera saya, apa yang anggap saya benar. Tuhan tidak mau itu semua gitu ya. Dia mau apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Itu suatu adalah belas kasih Tuhan. Kita dihimpunkan ya di suatu tempat yang dimana Allah inginkan gitu. Dan saya juga terus menyembah Dia, saya memuji Dia, dan saya sangat bersyukur gitu ya, bahwa saya juga orang yang berkelana gitu ya, orang yang mau mencari gitu, mencari tempat yang tepat itu yang di mana gitu. Benar. Bertahun-tahun ya saya juga terus mencari, saya nggak tahu kemana gitu ya. Pokoknya saya mau mencari tempat yang di mana ya. Waktu itu saya, menurut pandangan saya, pokoknya saya damai lah ya. Saya hanya tahu tidak mencari hanya mencari mujizat, hanya mencari berkat-berkat gitu ya. Tapi saya mau jalan yang tepat, atau bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak hanya secara materi atau secara kasat mata gitu ya. Dan Tuhan juga, sini semua adalah belas kasih Tuhan, sehingga saya menemukan tempat yang Dia inginkan gitu ya. Dan inilah yang tadi diuraikan oleh saudara kita ya, bahwa tidak ada tempat lain gitu ya, yang hanya untuk menurut kenyamanan atau keselera atau kesenangan kita gitu ya. Kita menyembah Dia, bukanlah demikian. Namun tempat yang hanya meninggikan nama Dia, nama Yesus Kristus, inilah yang Dia maui. Jadi tidak ada nama lain dan tidak ada apapun sesuatu secara baik itu positif ya, yang bisa menggantikan diri Tuhan itu sendiri. Karena itu suatu berkat ya. Inilah berkat yang sejati gitu ya, bukan berkat yang secara material, tapi kita langsung gitu ya dipertemukan dengan diri Kristus itu sendiri. Bagaimana tempat ini adalah tempat bukan hanya memberikan suatu perintah-perintah ya, kamu harus ini, kamu harus itu, memberikan ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan yang kita bisa lakukan dengan usaha atau kekuatan kita. Namun ini bukan jawabannya. Allah menginginkan bahwa kita datang ke suatu tempat di mana kita bisa menikmati Dia. Amin. Kita bisa mendapatkan Dia sebagai pengalaman kita, menikmati Dia. Inilah yang tidak ada gitu ya, saya dapatkan di kekristenan gitu ya. Yeah. Bagaimana saya hanya dapatkan suatu peraturan atau ketetapan saja, tapi bagaimana saya bisa melakukan semuanya ini gitu ya? Ya pasti pakai usaha saya saat itu ya. Namun setelah saya berpaling, saya sangat memuji Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha saya, namun Kristus sendirilah sebagai pusatnya dan Dia sebagai segala sesuatu, sehingga kita pun juga bisa menikmati Dia. Jadi sangat jelas dan sangatlah gamblang gitu ya. Terang itu pun juga terus mengikuti saya. Saya sangat bersyukur bahwa saat kita terus mau mencari ya, katakan mau menuntut Dia, Tuhan pun juga akan menyingkapkan tingkap-tingkap langit itu gitu ya. Terang ini pun juga akan Tuhan nyatakan di atas diri kita semua. Puji Tuhan, dan kita sudah ada di dalamnya, kita baik-baik terus mau menikmati Dia senantiasa, menyerap Dia, menggarap Dia, sehingga kita pun juga akan menghasilkan suatu tempat di mana sebagai bait dan juga sebagai kota. Amin.
Puji Tuhan. Amin. Silahkan Saudari Ango, kemudian Saudari Lani. Silahkan. Ya, Tuhan ya. Sangat bersyukur ya. Terima kasih Saudara Diki atas penjelasannya di kitab ulangan ini. Memang ini kitab sudah sering kita baca setahun ya, habis baca lagi. Tetapi hari ini ketika disampai penguraian yang sedemikian rupa, Tuhan Yesus baru saya merasakan Tuhan seakan-akan ini juga satu peningkatan untuk saya ya, juga kepada banyak anak-anak Tuhan. Sering kita sudah baca ayat ini, tapi kelihatannya orang kan masing-masing mempunyai, tadi perkataan Saudara Titi sungguh ya, menurut pandangan kita atau pikiran kita itu benar ya, tapi apakah benar itu menurut Tuhan ya. Jadi sering kita juga pikir, yang penting saya beribadah ke satu kitab, di sana juga pakai Alkitab, di sana juga sama ya. Tapi hari ini melalui kita menikmati kebenaran ini, saya juga mendapatkan. Di sini dikatakan kita harus di tempat yang Tuhan pilih, itu di mana, yaitu di dalam roh kita ya. Saya percaya ini saya juga dulu pernah di luar ya. Jadi untuk kita memahami tempat penyembahan yang benar ada di dalam roh kita, itu hanya sepintas perkataan ya. Tapi bagaimana kita melakukannya itu sungguh tidak kita dapatkan jalannya. Tetapi ketika di dalam pemulihan kita tahu, untuk di dalam roh itu ya kita harus melatih roh setiap hari ya. Pada melatih roh, itu ya kita bisa mengenal Tuhan di dalam roh. Kemudian juga di sini hari ini saya juga merasakan banyak diterangi juga ya. Kita tidak bisa sesuka hati ya. Karena memang zaman ini mungkin kita banyak pilihan ya dikatakan ya. Bahkan macam-macam ya, kita mau yang bagaimanapun, kalau kita merasa sibuk, kita bisa pilih durasi waktunya, mungkin ibadahnya ada yang 1 jam, ada yang seperti itu ya, atau macam-macam. Tapi hari ini saudara yang di depan menyatakan, dia ingin berteriak ya, sekuatnya, bahwa hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun nggak punya hak untuk memilih ya. Kalau kita hanya menurut pandangan saya, saya benar saja, saya kan tetap beribadah, saya tidak melakukan dosa, kenapa tidak ya? Tetapi hari ini sungguh Tuhan tidak menginginkan kita punya keinginan ya. Ketika kita berhimpun bersama-sama secara bertobat, saya nggak bisa memilih. Atau zaman sekarang mungkin saya bisa memilih pembicaranya pun siapa ya. Tapi hari ini ketika kita membaca di kitab Ulangan itu, sungguh tidak ada pilihannya kita sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan menentukan kita harus seperti ini, tadi sudah 2 poin yang disampaikan saudara kita sudah jelas buat kita ya. Satu, kita harus tempat yang benar adalah di kelompok, kemudian adalah kumpulan yang benar. Hari ini kita juga menikmati ya hari demi hari. Kumpulan kita memang ya seperti ini ya, kita nggak bisa milih, saya sukanya seperti ini, saya sukanya seperti ini. Tapi apa yang ditentukan Tuhan adalah sudah ada di dalam jalan. Jadi hari ini juga membuat saya ya terus bersyukur, juga bertobat ya. Jika dulu masih punya pandangan pemikiran saya sendiri, ya saya merasa saya melakukan ini bukan dosa, saya tetap beribadah. Atau saya memikirkan jarak rumah saya dengan gereja dekat. Tapi puji syukur pada Tuhan ya, melalui persekutuan demi persekutuan, terang demi terang, apalagi hari ini ya membawa saya lebih dekat. Bahwa untuk datang beribadah secara bertobat itu bukan saya yang memilih ya, tapi saya harus berada di satu tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Saudari Lani. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali diterangi ya tempat yang dipilih Allah ya, yaitu tadi yang pertama ada di dalam roh kita ya. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan orang-orang untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama adalah tempat yang dipilih Allah. Tadi yang kita baca ulangan tadi ya, sungguh alamatnya jelas, yaitu yang Tuhan tentukan ya, bukan menurut pilihan kita, tetapi menurut pilihan Allah. Nah ini saya jadi ingat ya, bagaimana saya dulu di dunia kekristenan, ya betul ya seperti tadi yang dikatakan ya, berlapis gula, sangat ditonjolkan mukjizat, berkat. Lalu saya pun juga ingat ya ketika saya berpaling, ini mulai diajak makan ya. Memang
di dalam dunia kekristenan menyeru nama Tuhan, makan ini ya memang tidak pernah disentuh ya. Tetapi ketika saya mulai didapatkan Tuhan, dipertemukan dengan saudari-saudari yang ada di Kudus waktu itu ya, sangat mendorong ya saya untuk terus menyeru nama Tuhan, terus diajak makan ya. Waktu itu saya dikasih buku Arus Hayat. Saat itu karena saya masih baru ya, untuk membaca pun juga karena kata-katanya yang asing ya waktu itu, karena saya belum terbiasa. Saya ditanya apakah sudah dibaca, saya tidak mengerti gitu. Tetapi saudari yang mengajak saya itu dengan sabar, telaten, dia terus mendorong saya untuk terus membaca, dan ketika dia datang, dia pun juga menjelaskan. Puji Tuhan ya, ini diajak kita makan, menikmati dia ya. Ini hari ini, inilah alamatnya ya, kita perlu hanya menegakkan namanya, lalu juga ada kenikmatan yang di dalamnya, yaitu makan dia. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, pelajaran pagi ini ya dapat kita terima, dapat kita lihat jika kita di dalam roh. Ya, tentunya pengajaran pagi ini tuh cukup kontroversi. Jika orang tidak di dalam roh, ya sulit untuk menerimanya ya. Semoga Tuhan membelas kasihani kita semua. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Kami mau mengikuti segala pimpinanmu. Amin. Tuhan Yesus, kami mau tempat yang Allah pilih. Amin. Karena di sanalah kami akan memiliki sukacita. Di sanalah kami akan bersukaria. Di sanalah kami akan menikmati Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, pimpinlah kami, Tuhan. Juga dapat memberitakan perkara ini kepada saudara-saudari kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih saudara Diki. Terima kasih saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi.